Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apa nih? I'm grateful from the spiritual reason I'm not available. It was my fault by I blame you. Oke, ada yang merasa bersalah sama kamu karena selama ini mengkambing hitamkan kamu, atau bisa dibilang tuh kayak gengsi, egois ya, tidak mau disalahkan atas kesalahan yang telah dia perbuat. Dan ya bisa dibilang gengsi lah ya, dia ini orang yang gengsi, orang yang tidak mau disalahkan, orang yang sangat egois, narsis ya. Apa sih yang dilakukan oleh dia dan kenapa dia seperti itu terhadap kamu? Karena di sini dia sadar, dia tahu bahwa kesalahan yang terjadi selama ini antara kamu dengan dia atau apa yang pernah dia buat, tapi justru malah dia itu mengkambing hitamkan kamu, justru malah menuduh kamu yang bersalah. Entah dia melakukan kesalahannya terhadap orang lain atau memang membuat kesalahannya terhadap hubungan kalian atau gimana tuh ya. Pokoknya dia ngerasa aku nggak salah gitu, justru malah kamu yang salah, seperti itu. Oke, dia kayaknya tidak mau keluar lagi. Di sini ada the moon, kemudian four of one reverse, king of sword, dan the chariot. Jadi kalau aku lihat masalah yang dia perbuat itu terhadap kamu atau hubungan ini. Jadi ternyata hubungan kamu dengan dia selama ini tuh ada rasa ketidaknyamanan atau ada rasa sudah apa ya, ada rasa, bukan rasa sih, lebih tepatnya mungkin hubungan ini stuck, hubungan ini lambat, hubungan ini tidak menggairahkan lagi, hubungan ini tidak menarik, seperti itu, akibat dari dia ini itu apa ya, dia tidak jujur sama kamu ya, dia tidak jujur terhadap kamu, terus itu juga dia tidak pernah mau berkomunikasi dengan kamu atau mungkin jarang berkomunikasi dengan kamu ya. Aku lihat di sini ada masalah tentang komunikasi juga. Jadi gini, hubungan kalian kan tidak terasa nyaman, bahkan hubungan ini tuh kalian sudah merasakannya, hubungan ini sudah hambar atau tidak menarik satu sama lain. Walaupun mungkin di mata orang-orang hubungan ini kelihatannya baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Ada masalah komunikasi, banyak masalah ketidaksepakatan di antara kalian tentang mengambil suatu keputusan atau langkah atau prinsip atau pola pikir atau tujuan arah hubungan mau dibawa kemana gitu ya. Banyak nggak sepakat di antara kalian. Terus juga ketika kalian punya masalah, kalian ini nggak langsung menyelesaikan masalah itu, atau bahkan sampai sekarang pun masalah itu tidak pernah selesai. Entah apa masalahnya, mungkin ya tentang ketidaksepakatan sehingga tidak ada kesimpulan, tidak ada solusi ya. Jadi mungkin hubungannya jadinya stuck gitu loh. Ya misalkan gini deh,
dia maunya fokus dulu dengan pencapaian hidup misalkan. Kamu maunya pengen segera ada pernikahan misalkan di hubungan ini. Akhirnya kalian kan nggak sepakat nih, ya. Terus nggak cari jalan tengah, atau mungkin nggak bicara dengan baik-baik, atau tidak mencari solusi, sehingga sampai saat ini hubungan kalian tuh nggak jelas gitu loh. Hubungan kalian itu masih penuh dengan keegoisan gitu loh, ya. Sehingga aku melihat di sini ada rasa ketidakamanan yang selalu muncul yang kalian rasakan di hubungan ini. Terus itu juga aku melihat di sini dia juga memang orang yang nggak jujur, ya. Sehingga memang kalau aku lihat juga gini, ketika dia tidak jujur, ketika situasinya sudah membuatmu merasa tidak nyaman satu sama lain, ya, jadi dari kedua belah pihak, kamu juga nggak langsung ngambil kesimpulan di saat-saat itu juga ketika kamu kesal, ya. Justru malah kamu analisa dulu situasinya. Kamu perhatikan apa sebenarnya mau dia dan apa yang sebenarnya dia sembunyikan atau yang tidak dia jujurkan ke kamu, ya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dia. Setelah kamu analisa, setelah kamu cari-cari tahu kebenarannya, apa yang sebenarnya terjadi, disitulah kamu baru mengambil suatu kesimpulan atau mengambil suatu langkah. Dan langkah ini pun aku lihat mungkin kamu entah memang kamu sudah bicarakan tapi juga tidak menemukan solusi. Misalkan deh gini, kenapa dia hanya fokus pada pencapaian diri? Bisa jadi mungkin dia memang masih mau bebas, tidak mau diikat oleh sebuah komitmen atau ikatan pernikahan. Dia masih pengen untuk bebas, masih pengen untuk tebar pesona di luar sana, masih pengen have fun dengan teman-temannya, masih pengen kesana sini gitu, ya. Nah, akhirnya kamu ketahuilah, oh ternyata dia masih mau tebar pesona, masih mau kesana sini, masih memprioritaskan teman-temannya. Sehingga memang membutuhkan waktu lama. Kalau aku lihat di sini kamu menghabiskan waktumu dalam mencari kebenaran di hubungan ini, apa yang sebenarnya terjadi dengan keputusan dia atau keinginan dia selama ini. Akhirnya ya mungkin ada yang sampai bertahun-tahun, ya. Kamu jelas sekarang, oh seperti itu. Jadi memang kita tidak sepemahaman. Akhirnya ya udah, aku lihat di sini kamu menyerah, kamu capek, kamu tidak bisa sepakat lagi dengan dia, kamu sudah tidak bisa sejalan lagi dengan dia, dan ya udah, mungkin terakhir kali juga memang kamu sudah membicarakan. Oke, kepotong sama azan, sorry ya. Jadi tadi sampai mana ya? The Moon tuh jadi terlihat ada ketidakjujuran, ya, yang dia lakukan, sehingga kamu sudah tahu sekarang apa yang membuat dia tidak sepemikiran dengan kamu atau tidak sejalan sehingga hubungan kalian hancur. Aku lihat di sini, ya. Ternyata dia masih ingin bebas, masih banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu, dia tidak jujur, ya. Dan aku lihat di sini, ya, kamu mungkin terakhir kali sempat berdiskusi tentang apa sebenarnya niatan dia dan apa arti dirimu bagi dia, dan dia mungkin masih tetap kekeh pada prinsip dia. Dia belum mau untuk berkomitmen atau dia belum mau untuk memberikan kejelasan tentang kamu itu sebagai apa di dalam posisi hidup dia, gitu, ya. Kamu bukan seseorang yang mungkin harus dia prioritaskan, gitu. Oke, aku lihat di sini kamu memilih untuk meninggalkannya atau pergi, atau ya apa ya, bisa dibilang kayak menyelesaikan hubungan ini. Karena kamu sudah tahu kenyataannya. Dan sekarang untuk kamu, aku lihat memang lagi fokus dengan keluarga, bahagia dengan keluarga, dekat dengan keluarga, gitu, ya. Bahkan aku lihat mungkin akan ada suatu perayaan yang akan kalian lakukan di sini. Entah perayaan itu merayakan hari ulang tahun kah, merayakan pernikahan saudara kah, atau momen tertentu. Pokoknya di sini aku lihat ada perayaan bersama keluarga, bahkan mungkin ada juga teman-teman, dan mungkin ini merayakan hari wisuda, ya, atau apalah gitulah, ya. Pokoknya aku lihat kayaknya bakalan ada perayaan nih kamu. Nah, tapi aku melihat di sini ada energi, kan ini reuni, ya,
Ya, mungkin kamu akan reuni dengan saudara-saudaramu yang jauh di sana ya, atau mungkin teman-temanmu yang sudah lama tidak bertemu, tidak kumpul-kumpul denganmu, kamu akan reuni bersama mereka. Tapi nggak cuma mereka doang, ternyata si mantanmu ini, si dia ini ternyata mau datang lagi ke kamu. Dia mau reuni lagi, ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Gitu energinya kalau aku lihat ya. Kemudian ada King of Sword. Aku melihat dia ini memang orang yang sangat saat ini ya, dia kayak gerapak tuh apa ya, gelisah, tidak tenang, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, kecemasan yang seperti itu ya. Intinya kayak kurang bisa mengendalikan diri atau kurang kurang mengontrol diri. Aku lihat di sini. Dan juga aku melihat saat ini dia sedang kehilangan ketenangan dia lah pokoknya ya. Terus itu juga memang orangnya ini aku lihat orangnya tirani, agak kejam ya. Orangnya kejam banget aku lihat, tirani lah pokoknya. Terus itu juga orang yang haus akan kekuasaan ya. Aku lihat kayak kurang akal nih orang ya, tidak berintegritas, tidak beretika dan tidak bermoral. Aku lihat di sini mungkin dia habis melakukan suatu masalah ya, dan ini sampai ke ranah hukum, dan hasil dari hukum yang hasil dari persidangan ini, masalah yang dia dapatkan ini kayaknya tidak menguntungkan bagi dia, atau mungkin dulu dia pernah membuat masalah dan hasil dari persidangannya itu tidak menguntungkan dia, entah apa gitu ya, atau mungkin dia bercerai kah, atau dia pernah menyelewengkan sejumlah uang, sehingga aku lihat dari persidangan yang berurusan dengan hukum ini itu tidak menguntungkan dia jadi rugi gitu loh. Orangnya dingin, seorang pria dewasa, dingin, haus akan kekuasaan, mendominasi, sinis, kalau ngomong pedes, tanpa kenal ampun. Mungkin ini dari zodiak Libra, Gemini atau Aquarius ya. Orangnya tirani, suka menghakimi, suka bermusuhan, kejam, brutal. Wow. Dan juga sebenarnya gini, orang ini berpendidikan. Jangan salah, dia orang yang berpendidikan. Terus juga memang punya sifat yang ramah. Cuma dia juga punya sifat yang negatif, yaitu manipulatif dan suka merusak orang lain. Hati-hati ya. Gimana udah hati-hati ya? Aku lihat di sini kamu udah terkoneksi dengan orang ini ya. Dan orangnya nggak logis, bodoh orangnya ya, serta komunikator yang ngeburuk. Makanya di situ aku lihat di sini kamu jarang ada komunikasi sama dia, karena ya dia ini komunikator yang buruk ya, seperti itu. Orangnya kasar, bahkan dia ini gampang kehilangan kesabaran cuman gara-gara hal-hal yang sepele gitu ya. Aku melihat kayak mungkin dia ini ada masalah tentang reproduksi ya, mungkin dia mandul atau justru malah hiperseks. Bahkan dia ini mungkin sudah pernah bercerai, atau bisa jadi dia meninggalkan keluarganya. Dia pernah menjadi sosok ayah yang tidak hadir dalam keluarganya ya. Mungkin dia meninggalkan anak istrinya begitu saja ya, tanpa kejelasan, dia kabur, dia tinggalkan tanpa ada perceraian, atau mungkin ya sudah bercerai, seperti itu ya. Orang yang tidak bertanggung jawab. Aduh, kenapa sih pembacaannya seperti ini? Ya, seperti itulah intinya lah ya. Kemudian The Chariot, bisa jadi ternyata kamu istrinya, ya bisa jadi ya, kalian situasikan aja, atau mungkin dia memang sudah duda dan terkoneksi dengan kamu. Nah, kenapa dia tahu bahwa sebenarnya kesalahan yang dia lakukan di hubungan ini adalah dia, gara-gara dia, tapi dia justru malah menyalahkan kamu? Karena di sini I'm not available, dia itu kayak tidak mau gitu, dan dia tidak bisa menanggung resiko dari tindakan kesalahan dia ini. Dan sejujurnya aku melihat di sini dia ini mungkin juga ragu untuk mengambil kendali atau tanggung jawab untuk mengatur hidupmu atau bertanggung jawab atas hidupmu. Jadi bisa jadi kenapa dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu atau tidak sepemahaman dengan kamu, ya karena dia belum berani untuk bertanggung jawab atau terikat secara resmi dengan kamu, atau terikat secara mendalam dengan kamu. Karena dia masih ragu dengan, entah itu dengan kamu atau dengan diri dia.
gitu ya. Intinya di sini dia ragu untuk mengambil kendali atau tanggung jawab atas hidupmu kayak gitu ya, atau tanggung jawab dalam suatu komitmen kayak gitu ya. Sebenarnya gini, nih orang nih kan ada sesuatu yang bermasalah ya, dan sebenarnya juga dia sadar dia ini punya kemampuan untuk melakukan perubahan dalam hidupnya, tapi justru malah di sini dia belum memilih untuk melakukan perubahan itu. Jadi mungkin menunda-nunda ya, orang yang suka menunda-nunda aku lihat di sini, sehingga dia selalu menyalahkan keadaan, dia selalu menyalahkan orang lain ya, dia selalu menolak untuk bertanggung jawab kayak gitu. Orangnya childish ya, orangnya itu ya itu, paham nggak sih, kayak orang narsis, orang egois, tidak mau terlihat salah, tidak mau bertanggung jawab seperti itu ya. Tapi dia ini sebenarnya punya keambisian, dia juga punya ambisi ya, dia punya ambisi, dia punya keinginan yang kuat untuk jatuh cinta ya, dan di sini juga dia punya ambisi dan tujuan lain yang mana di sini aku lihat kayak gini. Jadi dia itu memang punya keinginan untuk jatuh cinta ya, tapi mungkin dia meninggalkan cintanya demi tujuan yang lain kayak gitu loh. Bisa jadi dia memang punya pilihan lain, pasangan lain, atau mungkin sesuatu yang lain, entah karir, entah peluang bisnis, entah apa, sehingga dia sering meninggalkan kamu atau menumbalkan kamu atau ya pergi dari kamu seperti itu. Tapi sayangnya dia tidak berpikir panjang. Aku melihat di sini ambisi itu boleh, tapi dia harus sadar bahwa penting juga diingat bahwa tidak ada dalam hidup ini yang selalu berada di bawah kendali kita. Nah, itu yang tidak dia pikirkan gitu ya. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah terlihat sempurna di mata orang lain, karena aku lihat di sini dia memang orang yang sangat mengejar kesempurnaan. Dia orang yang mengejar validasi dari orang-orang, dia mengejar reward, bukan reward juga sih, kayak dia pengen orang-orang itu membanggakan dia gitu loh ya, atas tindakan dia tuh pengen gila hormat ya, itulah kata yang paling tepat ya, dia emang orang yang gila hormat, sehingga dia kayak akan sangat optimis, antusias banget terhadap sesuatu yang dia kejar untuk mendapatkan hormat dari orang-orang gitu loh ya. Tapi sayangnya di sini dia tidak sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak akan terlihat sempurna di mata orang lain, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak bisa berada di bawah kendali kita gitu loh ya. Optimis dan antusias setiap hari itu memang penting, tapi dia juga harus ingat semua itu juga harus dibarengi dengan kesabaran. Enggak tentu kita pengen hari ini pengen Pajero, hari ini juga ada gitu kan. Siapa tahu mungkin uangnya belum cukup, mungkin perlu mengurus transaksi kayak mungkin stok Pajero-nya ada di kota lain. Nah, untuk datang ke kota kita itu butuh beberapa hari, berapa minggu, berapa bulan gitu ya, atau apa gitu ya kan. Nah, maksudnya contohnya seperti itu. Jadi dia merasa bahwa kalau dia pengen A harus segera datang A gitu loh, harus ada A. Sedangkan hidup kita ini tidak bisa dibawa kendali atas diri kita sendiri. Masih ada Tuhan gitu loh. Dia harus ingat gitu. Ya, aku lihat di sini. Ya, dia juga memang ingin segera menemukan cinta, tapi kayak dia itu punya kriteria ya, pengen punya pasangan itu yang A, B, C, D, E. Nah, jadi dia ngejalanin hubungan dengan kamu, dengan si A, dengan si B, dengan si C, untuk menganalisa mana nih yang cocok dengan kriteria gua gitu loh, kriteria dia gitu kan. Tapi ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna juga, dan kriteria dia itu mungkin dia memilih sesuatu yang sempurna banget. Misalkan kalau dia nyari seorang wanita tuh yang putih, cantik, tinggi, langsing, kaya raya, lemah lembut, nurut, bla bla bla, yang nggak ada yang kayak gitu. Bihun toh
kurus, putih, tinggi, panjang, ya kan? Jadi ikut emosi gue. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dia harus tahu dulu juga, dia juga harus tahu bahwa dia harus punya potensi untuk seimbang dulu dalam hidupnya. Kalau dia misalkan pengen punya pasangan yang serba sempurna, emang dia udah sempurna? Itu loh yang dipikirkan gitu ya. Karena kalau aku lihat juga sebenarnya dia belum seimbang ya, sehingga memang butuh upaya untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam dirinya. Mungkin ya itu tadi, orangnya masih egois, maunya jadi pusat perhatian ya, ganas apa sih namanya tadi, tirani ya, kasar, kalau ngomong pedes ya, siapa yang betah dengan orang yang seperti ini, kejam ya kan gitu. Oke. Terus juga aku lihat di sini koneksi kamu dengan dia itu sangat penuh dengan penderitaan kalau aku lihat di sini, karena dia ini terlalu memaksakan diri untuk sesuatu yang segera tercapai, entah itu karena pekerjaan atau hubungan ya, tergantung obsesi dia selama ini tuh apa gitu. Kalau obsesi dia tentang pekerjaan, berarti dia mungkin selama ini mengkambing hitamkan kamu atau mengorbankan kamu sebagai pasangannya demi untuk mendapatkan pekerjaan yang dia mau, kayak gitu loh, atau keluarga atau apalah gitulah ya. Nah, sehingga koneksi kamu dengan dia atau hubungan kamu dengan dia selama ini tuh penuh dengan penderitaan ya, seperti itu. Sehingga juga hubungan kalian juga terganggu, tidak produktif. Dan aku lihat juga di sini sering terjadi perdebatan terus-menerus di antara kamu dengan dia. Jadi koneksi ini tidak sepadan dengan usahanya. Ya, kamu di sini effort, dianya mah fokus dengan masalah pribadi dia. Ya, jadi nggak sepadan gitu. Kamu mah pontang-panting buat hubungan ini langgeng, dianya malah cuek, malah fokus dengan hal lainnya. Dan mungkin juga di sini aku lihat mungkin dia meremehkan hidupmu ya, mungkin dia selama ini meremehkan kamu gitu ya. Ya, aku lihat di sini energi sering banget dia ini mengasingkan kamu atau nyuekin kamu, tidak peduli dengan kamu, tidak menganggap kamu, tidak menghormati kamu, tidak menghargai kamu ya. Jadi aku lihat memang citra dia ini buruk, aku lihat ya. Ya, aku lihat hancurlah hubungan ini sudah, aku lihat ya. Aku lihat ya lebih baik kamu berhenti aja deh sama dia. Kalau aku lihat di sini kamu hancur-hancuran ya. Oke. Apalagi nih yang mau kita lihat dari si dia. Kira-kira dia menyesali nggak sih bersikap seperti ini sama kamu ya? Ternyata ada ikatan yang kuat di antara kamu dengan dia ya, ada koneksi jiwa di sini, ada soulmate di sini ya. Tapi tenang aja, soulmate bukan berarti harus akan menikah, tidak juga ya. Let's go of control issue. Aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu, cuman kayak nggak ada pergerakan aja ya, kelihatannya nggak ada pergerakan, cuman memang masih sering stalkingin kamu untuk ya memantau kamu dari kejauhan, apa yang kamu lakukan saat ini, apa yang sedang terjadi dengan kamu saat ini, seperti itu ya. Karena memang masih ada isu-isu yang dia miliki saat ini, sehingga kayak nggak bisa melakukan suatu pergerakan, entah apa gitu situasinya, kayak tidak mengizinkan dia untuk datang ke kamu atau tidak bisa datang ke kamu. New love ya, new love ini, kalau aku lihat kayaknya sih dia ingin kembali lagi sama kamu
ingin memiliki cinta baru lagi dengan kamu, hanya saja dengan versi terbaru, dengan perubahan ya, dengan versi orang baru gitu. Maksudnya gini, dia tetap dia, tapi mungkin sifatnya sudah berubah, tingkah lakunya sudah berubah ya, jadi udah pada versi baru gitu loh ya. Jadi dia pengen memulai kembali cinta baru dia bersama kamu ya. Dia di sini orang masa lalumu ya, dan give your relationship a chance. Dia ingin meminta kesempatan lagi sama kamu untuk memperbaiki hubungan di antara kalian gitu. Dia ingin balikan lagi, kayak gitulah. Bagaimana? Apakah kamu akan mengizinkan dia untuk memasuki kehidupanmu lagi? Ya silahkan aja. Karena di sini aku lihat memang orangnya kejam, cuman di sini ada keinginan dari dia untuk menjadi versi terbaru dulu gitu. Dia pengen punya cinta baru loh dengan kamu, hubungan baru. Jadi apakah dia menyesal? I think ya, ada penyesalan juga, karena di sini dia masih sering stalkingin kamu dan dia sadar diri kan? Ya, dia sadar diri juga. Lebih tepatnya sih dia menyadari lah ya, menyadari atas tindakan dia selama ini sama kamu gitu. Makanya di sini dia ingin berubah menjadi versi terbaru. Seperti itu. Cuman kayak ada rasa takut atau belum berani untuk menunjukkan diri ya. Jadi tapi aku lihat kemungkinan bisa jadi paling cepat mungkin di bulan Juli ini ya, dia datang ya. Tapi bisa jadi juga paling lama itu 4 bulan ke depan gitu ya, tergantung. Kalau aku lihat di sini ya, tergantung. Jadi bisa kemungkinan juga kalau tanggal-tanggalnya nih ya, tanggal 4 atau tanggal 13 atau tanggal 12 di setiap bulannya, atau dimulai dari bulan besok ya, seperti itu. Atau kalau kan bulan ini ada bulan ini masih bisa kan masuk di tanggal 22 ya, jadi bulan ini atau bulan ke depan setiap tanggalnya. Nah paling lama itu ya sampai 4 bulan ke depan ya dia akan datang gitu ya. Kalau aku saranin sih, kalau ceritanya memang kayak gini, karena di sini kan dia pengen punya hubungan atau cinta baru lagi sama kamu, tapi dengan new person. Berarti maksudnya itu dianya ya tetap dia, orang lama, tapi dia sudah berubah. Mungkin sekarang udah nggak pemarah, nggak gampang emosian, atau udah nggak tirani lagi atau gimana deh. Nah tapi bukan berarti pasti begitu ya. Itu misalkan aku contohkan aja, misalkan yang pasti adalah kamu yang tahu. Ketika nanti dia datang, lihat perkembangannya, apakah dia masih sama seperti dulu, apa memang benar-benar berubah ya. Jangan terburu-buru, dilihat aja dulu perkembangan dari dia, apakah dia memang ingin memperbaiki hubungan ini dengan versi terbaru. Tapi walaupun versi terbaru, dilihat juga dianya menuju ke arah positif atau enggak, atau hanya ya sebagian aja dia berubah, tapi ternyata ada sebagian masih sama seperti dulu. Hati-hati ya. Oke, inilah orangnya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Pisces dan ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So ingat, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada shio-nya, shio ini bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia. Kalian situasikan aja, ada shio kambing, shio macan, shio monyet, shio kelinci, shio naga, shio ayam, shio babi, dan shio ular. Oke, terus ada bulan di sini, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan di momen-momen tertentu antara kamu dengan dia, perpisahan kalian terakhir kali, atau pertemuan kalian, atau hari jadi, atau apalah ya. Ada September, November, Februari, Agustus, Oktober, Januari, Maret, dan April. Kemudian tanggalnya, angka ya, angka ini bisa tanggal lahir, tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal momen-momen tertentu ya, tanggal anniversary kalian atau apa, perpisahan kalian.
Ouch. Ada tanggal 8, tanggal 16. Oh ya, angkanya ya. Ada 31, 30, atau bisa jadi usia, mungkin ya, usia kamu atau usia dia gitu. 30, 25, 18, 28, 5, 12, 14, 22, 27, 20, 7, 23, dan 1. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.